Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nadari Putri, NPM 2259201097, kelas 5C, mata kuliah Machine Learning dengan dosen pengampu Pak Artono SPD MTI. Di sini saya sudah menyiapkan data di Tangle, yaitu MC Donald Nutrition Pairs. Ini saya telah ada codingannya. Yang pertama, input libraries, input pandas as PD, input numpy as nempe, input matplotlib pyplot as plot, pdset option display max columns 500. Sini ada penjelasannya. Input pandas as PD ini adalah bagian kode yang menginput library pandas dan singkat sebagai PD. Pandas library Python yang sangat populer untuk manipulasi data dan analisis. Yang kedua, input numpy as NP menginput library numpypy dan disingkat sebagai NP. NumPy adalah library yang digunakan untuk komputasi numerik di Python, terutama untuk operasi pada array matrix. Ketiga, input matplotlib pyplot as plt. Ini mengimport modul pyplot dan library matplotlib dengan alias plt. Matplotlib adalah library visualisasi data di Python dan pyplot. Pyplot adalah model yang menyediakan fungsi untuk membuat grafik seperti grafik garis, bar, pie chart, dan lainnya. Yang keempat, pdset option display max columns 500. Ini adalah baris kode yang mengatur opsi tampilan di pandas. Kedua, tujuannya adalah agar ketika Anda menampilkan data dengan pandas. Secara keseluruhan, kode ini menginput library penting untuk analisis manipulasi data. Yang pertama, dep. Metode memberikan informasi ringkasan data frame, termasuk jumlah total baris, nama setiap kolam, jumlah non-null atau kosong, tipe data, yang terakhir jumlah total penggunaan. Ini hasilnya berfungsi memeriksa missing values. Anda bisa melihat kolom memiliki nilai kosong. Yang kedua, melihat tipe data. Ini penting karena tipe data menentukan operasi yang dapat dilakukan pada kolom tersebut. Lalu, di codingan kedua ini ada load the data. Dep sama dengan pd read csv input nutrition pairs atau menu csv. Bawahnya def hand. Nah, ini hasilnya. Ini penjelasannya. Dep sama dengan pd read input nutrition. Yang pertama, fungsi bagian data dari file CSV menggunakan pustaka pandas. Yang kedua, pdread CSV, fungsinya digunakan untuk membaca file CSV. Def ini variabel ini menyampaikan hasil dari data frame yang memuat data CSV tersebut. Fungsi menampilkan 5 baris pertama yaitu dari data frame atau def, fungsi head secara default menampilkan 5 baris pertama. Kesimpulannya, kode ini memuat data nutrisi dan file CSV yang berlokasi di path tertentu. Codingan ketiga, check the column null
own and its type def info. Penjelasannya, fungsi menampilkan informasi ringkasan tentang data frame termasuk yang pertama, jumlah total baris, nama kolam yang ada dalam data frame. Yang ketiga, jumlah non-nully, nilai yang tidak kosong untuk setiap kolam. Yang keempat, tipe data dari setiap kolam, contohnya integer, float, objek, atau string. Yang kelima, jumlah total memori. Ini hasilnya. Penjelasan outputnya, nama kolom menunjukkan kolom yang ada, misalnya name, coloris, fat, dan lain-lain. Non-null, count, menunjukkan jumlah nilai non-null, bukan kosong, setiap kolom, misalnya kolom colories. Ketiga, the type atau tipe data menunjukkan tipe data setiap kolom. Yang terakhir, memori usage menunjukkan total penggunaan memori oleh data frame, misalnya 39,2 KB. Kesimpulannya digunakan untuk memeriksa struktur data frame, untuk melihat kolam, menghitung nilai menghitung nilai kosong, serta tipe data setiap kolam. Codingan yang keempat, di sini ada berfungsi untuk melihat jumlah nilai yang hilang atau non-A number di setiap kolom data framer. Yang pertama, def insa. Metode ini menghasilkan data frame baru dengan nilai true di tempat-tempat di mana ada none hilang, dan false di tempat-tempat di mana yang valid. Yang kedua, sum. Selain itu, fungsi sum akan menjumlahkan beberapa banyak nilai true di setiap kolam, yaitu jumlah nilai yang bilang setiap kolam. Contoh yang dihasilkan, penjelasannya. Nama tidak ada nilai yang hilang. Coloris ada 50 nilai yang bilang tidak yang hilang. Fat tidak ada nilai yang hilang. Carbs ada nilai yang hilang. Protein tidak ada nilai yang hilang. Codingan yang kelima, ini ada size, calories, total fat rest, satu test, ada satu terfasces, weekend word columns, innet, so skip the rhyming. Sini ada penjelasannya, def columns, kategori item. Ini adalah kode mengganti nama kolom data frame. Yang kedua, mengacu pada nama-nama data frame. Tujuan dari kode ini adalah memberikan opsi mengganti nama kolom agar lebih mudah dibaca atau sesuai dengan spesifikasi. Codingan yang keenam, di sini saya menjelaskan fungsi kode ini untuk melihat subset kolam dari data frame sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Kolom-kolom yang dipilih seperti kategori makanan atau minuman, item, nama produk atau makanan, kalori, jumlah kalori per item, protein, kandungan protein per item, dan seterusnya ini. Kedua, def hand, fungsinya menampilkan 15 pertama dan data frame yang telah difilterin, memastikan data yang sudah sesuai. Codingan yang ke-7. Sini saya menjelaskan menghitung rata-rata average dari kolom calories di dalam data frame. Pertama, def calories mengambil kolom calories data frame def. Main, metode ini menghitung nilai data-data dari kolom numerik yang dipilih. Ini hasilnya. Lalu kesimpulannya, kode ini digunakan menghitung rata-rata jumlah kalori dari seluruh item dalam menu ini. Codingan yang ke-7. Ya, ke-7.
ke-8. Codingan yang ke-8. Ini codingan yang ke-8. Sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama males sama dengan def hand 110. Fungsi mengambil 110 baris pertama dari data framer def dan menyiapkan ke dalam variabel mass. Yang kedua, mail scale PD data framer item miles item calories mile calories. Fungsinya untuk membuat data baru bernama mail scale yang hanya berisi 2 kolam. Yang ketiga, mail sort. Ini berisikan mail scale sort values calories ascending value. Fungsinya untuk mengurutkan data farmer mail scale berdasarkan kolam kaloris secara menurun. Kesimpulannya, kode ini bertujuan untuk menghitung memvisualisasikan data-data kalori untuk setiap item makanan dalam dataset. Lalu codingan yang ke-9, ini codingannya yang ke-9. Saya menjelaskan def kategori unq fungsinya untuk mengambil nilai unik dari kolom kategori data farmer. Nah, yang kedua, uniq metode ini digunakan untuk mengambilkan array atau daftar nilai yang unik dari kolom tersebut. Ini hasilnya. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk memeriksa kategori-kategori unik yang ada di dalam kolom kategori di data frame tadi itu. Codingan yang ke-10. Ya, yang ke-10. Ini codingannya. Total cal sama dengan def calories sum. Fungsinya kode ini untuk menghitung jumlah total kalori. Yang pertama, Calorius mengakses kolom Calorius dari data frame yang berisi jumlah kalori untuk masing-masing item. Sum, metode ini menggunakan dan menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom tersebut. Lalu codingan yang ke-11. Di sini saya menjelaskan def soda sama dengan def kategori beverages. Fungsinya kode ini melakukan filtering dan penyaringan untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan soda. Nah, ini ada def kategori beverages bagian untuk membuat mesh atau filter yang memeriksa setiap baris dalam kolom kategori untuk melihat apakah nilai di dalamnya beverages. Hasilnya adalah array. Yang kedua, def kategori beverages dengan menggunakan max yang telah dibuat. Kode ini akan memfilter data frame atau def sehingga hanya berbaris-baris yang kategorinya ini adalah beverages yang akan disertakan dalam hasil. Hasilnya. Codingan yang 12. Ini codingannya. Def coffee sama dengan def kategori coffee dan tea. Fungsinya, kode ini digunakan untuk memfilter dan mengambil data khusus yang berkaitan dengan kopi dari data frame. Data kopi bagian ini membuat mesh filter yang berbasis kolam. Ini sama aja codingan yang di atas, cuma beda nama. Itu hasil. Ini kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menyaring data frame atau def sehingga hanya item-item dalam kategori coffee atau tea yang diambil dan kemudian mengambil semua baris dalam baris mulai dari baris ke-9 hingga akhir. Codingan selanjutnya, total soda cal atau total cal. Fungsinya, kode ini digunakan untuk menghitung persentase kalori dari soda yang dibandingkan dengan total kalori dari seluruh menu yang ada di data frame. Yang pertama,
Total soda kal. Ini adalah variabel yang seharusnya berjumlah total kalori dari semua item yang telah dihitung sebelumnya. Misalnya, ini bisa dihitung dengan cara mirip dengan menghitung. Yang kedua, total kal. Ini adalah variabel yang berisi jumlah total kalori dari semua item dalam data frame atau depth yang sudah dihitung sebelumnya. Total kal membagi jumlah kalori dari soda dengan jumlah total kalori dari seluruh menu. Yang terakhir, mengalihkan hasil pembagian dari 100 untuk mengubah per porsi tersebut menjadi persentase. Ini contoh hasilnya. Artinya kalori dari menyumbang 25% dari total keseluruhan kalori menu. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menghitung persentase kalori yang berasal dari soda dibandingkan dengan total seluruh kalori menu. Lalu codingan selanjutnya. Sama aja yang di atas. Lalu total kal dan def kalori sum. Fungsinya untuk menghitung jumlah total kalori dari semua item kopi dalam data frame. Yang pertama, def calories mengakses kolam. Dari data frame, def kopi yang berisi jumlah kalori setiap item kopi yang telah difilter sebelumnya. Yang kedua, sum. Metode ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai yang dalam kolam tersebut. Fungsi dari print total KVAL menampilkan hasil total kalori yang telah dihitung di layar. Nah, ini contoh hasilnya. Lalu bisa disimpulkan kode ini digunakan untuk menghitung total asupan kalori dari semua item kopi dan dataset yang menampilkannya. Lalu kita ke codingan selanjutnya. Total kal atau total kal. Fungsinya untuk menghitung kalori dari kopi dibandingkan dengan total kalori dari seluruh menu. Total kal ini adalah variabel yang berisi jumlah total kalori semuanya telah dihitung. Yang kedua, total kal. Ini adalah variabel yang berisi jumlah total kalori dari seluruh item dalam data frame atau depth yang sudah dihitung sebelumnya. Garis miring total kal membagi jumlah. Itu untuk membagi jumlah dengan total kal dengan jumlah total kalori dari seluruh menu. Yang terakhir 100. Mengalihkan pembagian dari 100 untuk mengubah proporsi tersebut menjadi persentase. Nah, ini contoh hasilnya. Dapat disimpulkan dengan kode ini menghitung persentase kalori. Berarti pada simpulkan kita itu menghitung persentase kalori yang berasal dari kopi dibandingkan dengan total kalori seluruh menu. Codingan selanjutnya. Di sini ada depth sandwich sama dengan depth kategori chicken dan fish. Fungsinya, kode ini digunakan untuk memfilter dan mengambil data khusus yang berkaitan dengan sandwich dan kategori chicken dan fish dalam data frame. Bagian di chicken dan fish ini membuat mesh atau filter yang setiap baris dalam kolom kategori untuk melihat apakah nilai di dalamnya adalah chicken fish. Yang kedua, hasil dari array boolean di mana setiap elemen akan bernilai true, jika tidak adalah chicken dan fish, dan false jika tidak. Depth sandwich. Nah, hasil dari seluruh perintah ini disimpan dalam variabel depth sandwich yang sekarang berisi data frame dengan semaksimal 4 baris, hanya mencakup dengan kategori chicken dan fish. Ini contoh hasilnya. Dapat disimpulkan dengan menyaring data frame atau depth sehingga menyimpan item-item dalam kategori chicken fish yang diambil dan kemudian mengambil 4 baris pertama dari hal tersebut.
Codingan selanjutnya ini dapat dijelaskan dengan depth sandwich crispy. Depth sandwich item str contains crispy. Fungsinya, kode ini digunakan untuk memfilter data frame atau depth sandwich agar hanya menyertakan item yang mengandung kata crispy. Depth sandwich yang mengandung kata crispy tadi, bagian ini memeriksa setiap nilai, kolom item, dan data frame. Depth sandwich ini untuk melihat apakah yang mengandung kata crispy. Metode str contains mengambil array boolean di mana setiap elemen yang akan bernilai dengan true. Yang kedua, depth sandwich item str crispy dengan menggunakan mesh yang telah dibuat. Kode ini akan memfilter data frame. Ini hasilnya. Codingan selanjutnya, di sini ada depth sandwich greenlet item str const greenlet. Berfungsi kode ini untuk memfilter data frame depth sandwich agar hanya menyertakan data yang mengandung kata greenlet dalam item. Bagian ini memeriksa setiap nilai dalam kolom item data frame di depth sandwich untuk melihat apakah mengandung kata greenlet. Metode str continuous ini mengembalikan array boolean di mana setiap elemen yang akan nilai dengan true jika nama item kata ini mengandung greenlet dan false jika tidak. Yang kedua, depth sandwich str continuous greenlet dengan menggunakan mask yang telah dibuat. Kode ini akan memfilter data frame depth sandwich sehingga hanya baris-baris yang nama itemnya mengandung greenlet yang disertakan dalam hasil. Depth sandwich greenlet hasil dari seluruh perintah disimpan variabel depth sandwich greenlet yang di sekarang ini berisi data frame dengan item-item yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini hasilnya. Lalu kita ke codingan selanjutnya. Bagian pertama membuat data frame untuk perbandingan kalori. Nah, yang pertama kita menghitung kalori. Depth sandwich greenlet calories mean. Itu menghitung kata-kata kalori sandwich yang dipanggang. Yang kedua, depth sandwich crispy. Itu untuk menghitung kata-kata kalori dari sandwich yang crispy. Dua, membuat data frame. Menggunakan pada data frame untuk membuat data frame baru bernama depth sandwich call yang berisi dua kolam. Yang pertama greenlet dan crispy. Masing-masing kolam ini diisi dengan kata-kata kalori dari sandwich yang sesuai. Lalu bagian kedua, membuat grafik bar dan perbandingan kalori. Yang pertama membuat grafik bar. Di sini ada depth sandwich call plot bar, membuat grafik yang berdasarkan data frame depth sandwich call yang akan menampilkan perbandingan kata-kata kalori antara sandwich greenlet dan crispy. Yang kedua menampilkan label. Yang ketiga menampilkan grafik. Ini contoh hasilnya. Kesimpulannya, kode ini menghitung kata-kata kalori dari sandwich greenlet dan crispy, lalu membandingkan data dan membuat grafik bar dan visualisasi. Codingan selanjutnya, bagian pertama membuat data frame untuk perbandingan protein. Yang pertama kita akan menghitung kata-kata protein. Itu di sini ada dua. Depth sandwich greenlet protein mean. Itu menghitung kata-kata protein dari sandwich yang dipanggang. Yang kedua, depth sandwich crispy protein mean untuk menghitung kata-kata protein dari sandwich yang crispy. Lalu
kita akan membuat grafik bar untuk perbandingan protein. Yang pertama kita membuat grafik, yang kedua membuat label, yang ketiga menerbitkan grafik. Lalu ke bagian tiganya membandingkan protein antara sandwich, grillen, dan crispy. Itu kita membandingkan rata-rata protein, yang kedua mencetak hasil. Nah, ini contoh hasilnya. Kita ke codingan selanjutnya. Di sini kita akan membuat data frame untuk perbandingan lemak total. Yang pertama kita akan menghitung rata-rata lemak total. Di sini ada 2 macam. Depth sandwich grill, total fat mean, itu untuk menghitung rata-rata total sandwich yang dipanggang. Yang kedua itu untuk menghitung rata-rata lemak dari sandwich yang crispy. Yang kedua, membuat data frame menggunakan PD data frame untuk membuat data frame baru bernama depth sandwich yang berisi 2. Yang kedua, membuat grafik bar untuk perbandingan lemak total. Sini ada 3 macam. Yang pertama membuat grafik bar sama saja dengan codingan di atas, cuma beda nama. Yang kedua menambahkan label dengan sumbu Y menunjukkan bahwa sumbu tersebut mewakili jumlah lemak total. Yang kedua menambahkan label untuk sumbu X menunjukkan jenis sandwich yang dibandingkan. Yang ketiga, flat show menampilkan grafik yang telah dibuat. Membagikan rata-rata lemak total. Yang pertama kita membagikan rata-rata total, yang kedua mencetak hasil. Ini contoh hasilnya. Lalu kita lanjut ke codingan selanjutnya. Ini codingannya. Yang pertama mendapatkan data untuk item EG. Ini ada memfilter data frame untuk yang mengandung EG. Sini ada 2. Depth item str contains EG. Kode ini memeriksa setiap nilai kolam item dari data frame atau depth. Untuk melihat apakah nama item tersebut mengandung kata EG. Metode str contains mengembalikan array boolean di mana setiap elemen yang akan ternilai true jika nama item mengandung kata EG dan false jika tidak ada. Yang kedua, menyaring data frame. Dengan menggunakan mask yang dihasilkan untuk memeriksa sebelum kode ini akan memfilter data frame. Hasil DFEG ini yang pertama, hasil dari seluruh perintah yang disimpan dalam variabel DFEG yang sekarang berisi data frame dengan item-item yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini contoh hasilnya. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menyaring data frame depth sehingga hanya item yang menggunakan kata EG dalam item yang diambil. Codingan selanjutnya, ini mendapatkan data untuk item telur putih atau weight EG. Yang pertama, kita memfilter data frame untuk item yang menggunakan weight. Yang kedua, kita menyaring data frame dengan menggunakan mask yang dihasilkan dari pemeriksaan sebelumnya. Kode ini akan memfilter data frame atau depth sehingga hanya baris-baris yang namanya item mengandung weight yang akan disertakan data frame baru. Hasil depth weight EG ini menyeluruh variabel yang sekarang berisi data frame dengan item-item memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini contoh hasilnya. Lalu kita ke codingan selanjutnya. Di sini kita akan mendapatkan data untuk telur utuh atau whole egg. Yang pertama, data frame untuk item yang tidak mengandung weight. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, depth item str contains weight. Sepertinya sebelumnya kode ini memeriksa setiap nilai kolam dari data frame untuk melihat apakah nama item tersebut mengandung kata weight. Yang kedua, operator ini mengembalikan nilai boolean dari mask yang dihasilkan. Yang kedua, kita menyaring data frame.
dengan menggunakan masih yang dihasilkan dari pemeriksa sebelumnya. Kode ini akan memfilter data frame dari def EG yang berisi semua item yang mengandung EG, sehingga baris-baris yang namanya item tidak mengandung weight yang akan disertakan dalam data frame. Hasil dari def Wowler EG, hasil dari seluruh perintah disimpan dari variabel dari def wall EG. Sekarang berisi data frame dengan item yang merupakan telur utuh, yaitu wall EG X seperti telur utuh rebus atau telur utuh goreng beserta informasi nutrisi lainnya seperti kalori. Contoh hasilnya. Nah, ini codingan selanjutnya. Yang pertama kita mau buat data frame untuk perbandingan kalori. Pertama kita menghitung kalori, yang kedua membuat data frame. Bagian keduanya ini kita membuat grafik bar untuk perbandingan kalori. Nah, kita yang pertama membuat grafik bar, menambahkan label, menampilkan grafik. Di bagian ketiganya kita ini membandingkan kalori antara telur putih dan telur utuh. Membandingkan rata-rata kalori, dep, weight EG, calories mean. Dan dep EG, calories mean memeriksa apakah rata-rata kalori dari telur putih lebih besar daripada rata-rata kalori telur utuh. Hasilnya ada violent atau true atau false. Dua mencetak hasil menggunakan print untuk menampilkan hasil perbandingan dalam bentuk kalimat. Nah, ini contoh hasilnya. Kesimpulan, kode ini menghitung rata-rata kalori dari telur putih dan telur utuh, lalu membandingkannya dengan membuat grafik bar untuk visualisasi. Nah, codingan selanjutnya ini ada membuat data frame perbandingan protein. Pertama kita akan pasti menghitung rata-rata protein, membuat data frame sama seperti tadi yang di atas. Membandingkan telur putih dan telur utuh. Contoh hasilnya, ini kesimpulannya. Codingan selanjutnya, kita ini kan membuat data frame perbandingan karbohidrat. Yang pertama kita akan menghitung rata-rata karbohidrat. Yang pertama menghitung rata-rata kandungan karbohidrat dari telur putih yang dapat dalam data frame. Yang kedua kita membuat data frame. Yang bagian kedua menggunakan grafik bar untuk perbandingan karbohidrat. Yang pertama menggambar grafik bar, yang kedua menambahkan label, yang ketiga menampilkan grafik. Nah, bagian ketiga ini kita membandingkan karbohidrat antara telur putih dan telur utuh. Ini seperti yang di atas, sama saja. Cuma beda contoh hasilnya, ini grafik akan menunjukkan dua bar, satu untuk telur putih, satu untuk telur utuh. Dengan tinggi masing-masing bar mewakili rata-rata kandungan karbohidrat. Dengan selanjutnya bagian membuat data frame perbandingan karbohidrat. Ini kita sama aja ya, cuma kita akan membandingkan karbohidratnya. Ini kita membandingkan rata-rata karbohidrat def, weight EG, carbohydrate mean, memeriksa apakah rata-rata kandungan karbohidrat dan telur putih besar daripada kandungan karbohidrat dari telur utuh. Mencetak hasil, ini contoh hasilnya, ini kesimpulannya. Codingan selanjutnya, ini penjelasan kodenya. Depth surveillance cholesterol, saturated fat, sodium, trans fat, ascending, false hand. Pertama, depth surveillance fungsinya digunakan untuk mengurutkan data frame atau depth berdasarkan satu yang lebih kolam. Yang kedua, parameter menentukan bahwa pengurutan dilakukan untuk urutan menurun descending, artinya nilai tertinggi akan muncul di atas. Yang ketiga, fungsi ini digunakan untuk menampilkan 5 baris teratas.
Nah, ini contoh hasilnya. Setelah menjalankan kode ini, hasilnya tampilkan berupa 5 item dari data frame atau data def yang memiliki kadar kolesterol. Ini sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.